Gereja Katolik memiliki umat atau pengikut sebanyak 1,34 miliar di dunia. Sayangnya, skandal pelecehan seksualitas atau spiritual abuse terus menghantui. Pada tahun 2018, Paus Fransiskus, pucuk pimpinan Gereja Katolik, pernah say sorry atau meminta maaf atas kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh imam predator yang korbannya sampai 1.000 orang di Amerika. Paus mengakuinya sebagai kegagalan dari gereja. Beliau menyebutnya pain and shame bagi umat atau komunitas Gereja Katolik. Reaksi kritik keras pun bermunculan dari para umat. Tapi kasus pelecehan seksual ternyata muncul dalam skala yang lebih besar lagi, terjadi di Prancis dan Spanyol, dan menjadi berita yang menggegerkan di sepanjang tahun 2021 dan terus berlanjut hingga kini. Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, jelas sangat mengasihi para korban pelecehan dan murka kepada para pelaku dan pihak yang menutup-nutupi skandal seperti ini. Sebagai disclaimer, saya dan umat Kristiani patut bersyukur karena gereja selama ini dipakai Tuhan untuk membawa pembaruan dalam dunia dan dalam masyarakat, pembebasan dari perbudakan, kemajuan dalam peradaban, dan kemajuan dalam dunia pendidikan, ilmu pengetahuan, dan di berbagai bidang lainnya. Tapi, realitanya tetaplah harus diakui. Gereja, baik institusi maupun orang-orang di dalamnya di dunia ini tidaklah sempurna. Karena itu seperti moto reformasi, gereja, baik institusi maupun orang-orangnya harus terus mereformasi dirinya, membarui diri secara kontinu dan secara konsisten. Tentu saja skandal seperti ini nggak hanya terjadi di gereja Katolik, tapi juga di gereja-gereja di luar Katolik. Tak ada gereja atau pendeta, pastor, atau hamba Tuhan yang imun atau kebal dari godaan dan hawa nafsu. Termasuk di gereja Protestan, Pentakosta, dan gereja karismatik sekalipun. Skandal seperti ini pada akhirnya memukul dan menyedihkan serta memalukan bagi kita sebagai umat Kristiani. Gegara oknum-oknum pelaku pelecehan dalam gereja itulah akhirnya menjadikan mereka sebagai batu sandungan dalam kesaksian umat Kristen di tengah-tengah dunia ini, apalagi bagi non-Kristen pastinya. Terlebih lagi, korbannya banyak anak-anak atau anak muda. Ini jelas menyakiti hati Tuhan, mendukakannya, dan membuat Tuhan marah pastinya. Kembali ke fakta skandal pelecehan yang mengguncang gereja Katolik di Eropa. Di Prancis, sebuah komisi independen mengungkap fakta telah terjadi pelecehan seksual dengan korban sekitar 216.000 anak muda sejak tahun 1950 di bawah gereja Katolik Prancis. Pelakunya ada sekitar 3.000-an orang di lingkungan gereja Katolik Prancis. Bahkan jumlah korban bertambah menjadi 330.000 anak jika terduga pelaku juga mencakup anggota gereja lainnya seperti guru-guru di sekolah Katolik. Penyidikan telah dilakukan selama bertahun-tahun pada gereja Katolik Prancis dan hasilnya sampai 2.500 halaman laporan pelecehan seksual. Pelakunya terdiri dari imam, uskup, diakon, dan biarawan. Gereja Katolik Prancis telah mengambil langkah dengan meminta maaf secara publik. Para uskup Prancis sebagai anggota senior hierarki Katolik telah berlutut sebagai bentuk pertobatan dan permohonan pengampunan atas dosa di Goa Lourdes pada bulan November 2021. Gereja Katolik Prancis juga ikut mengupayakan serta memberikan kompensasi kepada para korban. Paus Fransiskus ikut merasa malu dan mengakui kelemahan ketidakmampuan dari gereja. Ia juga mendesak agar kejadian serupa tak akan pernah lagi terulang ke depan. Ia meminta gereja dijadikan sebagai rumah yang aman bagi semua umat. Paus juga bersumpah akan menyelesaikan masalah yang sama di seluruh gereja Katolik di dunia. Beliau menjanjikan pertempuran habis-habisan melawan pelecehan anak yang ia setarakan dengan pengorbanan manusia. Tapi skandal ini tak hanya terjadi di Prancis. Skandal dan jumlah korban yang sangat besar juga menimpa gereja Katolik di Spanyol. Hasil investigasi koran lokal mencatat jumlah korban sebanyak 1.237 orang dan kemungkinan bisa bertambah lagi. Tuduhan pelecehan seksual ini menyangkut 31 ordo keagamaan dan 31 dari sekitar 70 keuskupan di negara itu. Kasus tertua terjadi pada tahun 1942 dan yang terbaru
adalah tahun 2018. Konfesi atau pengakuan dari seorang Paus Fransiskus mengenai kegagalan dari gereja, lalu kecaman serta janji melakukan peperangan habis-habisan tidaklah cukup. Harus ada langkah konkretnya, dan itu yang kita nantikan, dan kiranya masalah ini benar-benar diusut sampai ke akar-akarnya. Adalah Michael Resendes, seorang jurnalis Boston yang membongkar kasus pelecehan seksual di gereja Katolik kota Boston, lalu diangkat dalam film berjudul Spotlight, memberikan komentarnya soal skandal di gereja Katolik di Prancis ini. I don't think the Vatican is doing enough. I'm not sure the Vatican is really capable of doing enough. Michael mengklaim harus ada perubahan dalam menangani kasus yang ibaratnya sudah akut ini, bahwa harus ada perubahan fundamental dari gereja Katolik alias perubahan yang I think mendasar. it's a start, but I think what they want to see is real action, real fundamental change. Ini menarik. Menurutnya, kalau bishop menyelidiki bishop atau saudara bishop lainnya akan sangat sulit. Dalam komentarnya, dia mengatakan harus ada institusi dari luar yang melakukan penyelidikan. Kalau tidak, maka tidak akan ada perubahan. Michael mengatakan bahwa kehidupan para korban, yaitu korban pelecehan seksual, telah hancur dalam kehidupan mereka. Trauma, rasa malu, kehilangan pekerjaan, dan lain sebagainya. Jadi menurut Michael, ini harus diubah dan harus dipulihkan. Saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh jurnalis ini. Sebetulnya masih ada harapan. Menurut Michael, harus ada jaminan dari pihak gereja agar tidak ada kejadian lagi. Jangan membiarkan anak sendirian bersama imam atau priest katanya, dan keluarga harus ikut memperhatikan hal ini. Jika gereja tidak mengadres masalah ini atau mengusut akar masalah ini, maka akan menjadi suram katanya. Begitulah tantangan besar sedang dihadapi oleh gereja Katolik dan pimpinannya di Vatikan dan semua pimpinan gereja Katolik di berbagai pelosok dunia di mana saja saat ini. Mari kita doakan, kita tunggu perubahan besar dan kebijakan yang nyata dari Vatikan sampai ke pimpinan umat dan gereja-gereja di seluruh pelosok di seluruh dunia. Sehingga tak ada lagi korban-korban yang bermunculan atau pelaku-pelaku yang eksis untuk melakukan aksinya. Demikian moga ada jalan terbaik dari skandal yang sudah menggegerkan umat Katolik di Eropa dan berdampak di seluruh dunia juga. Kalau mau ditelusuri, di negeri kita ini juga ada dan media sudah sempat mengekspos beberapa waktu lalu. Kerap kali kasus demi kasus terjadi karena ada pihak yang mencoba untuk menutup-nutupi atau karena korban dibungkam dan masih banyak lagi faktor lainnya akhirnya membuat kasus atau skandal seperti ini tidak pernah terselesaikan dengan tuntas. Jelas, Yesus Kristus Sang Kepala Gereja sangat mengasihi para korban pelecehan yang trauma yang ikut menjadi korban dan membuat mereka mengalami pergumulan dalam kehidupan mereka, mengalami struggle yang berat dan besar dalam kehidupan mereka. Dan Yesus Kristus juga murka kepada para pelaku dan juga pihak yang mencoba menutup-nutupi skandal seperti ini. Nah, makanya saya mengaminkan dan setuju dengan apa yang diungkapkan oleh si jurnalis ini, yaitu si Michael. Dia mengatakan harus ada satu perubahan yang fundamental, alias reformasi yang tentunya harus dilakukan dari dalam atau oleh petinggi umat Katolik itu sendiri. Perubahan fundamental atau perubahan mendasar ini nantinya akan terlihat dan berdampak secara signifikan kalau benar-benar dilakukan dengan sungguh-sungguh. Kiranya Tuhan, Sang Kepala Gereja, terus berbelas kasihan. Gereja baik secara institusi, pimpinan dan orang-orangnya haruslah bertobat, dan pimpinan gereja yang masih melindungi para pelaku juga haruslah bertobat. Karena hal seperti ini akan menjadi seperti api dalam sekam. Oh, seram. Mari kita mohon belas kasihan Tuhan. Kyrie eleison. Oh Tuhan, kasihanilah. Oke, demikian sharing dalam video ini. Thanks for watching. Salam Inspironi.